Selamat pagi teman-teman, seperti biasa kita melakukan senam wajah dulu ya. Senyum, senyum, senyum. Nanti saya denda itu nggak bisa senyum. Seperti komitmen awal saya waktu datang, kita ini keluarga. Teman-teman camkan itu di pribadi masing-masing. Kita ini keluarga. Satu sakit, sakit semua. Itu gunanya kata-kata brotherhood yang saya sampaikan pada waktu awal. Jadi semoga teman-teman itu menjadi individu yang berhasil, individu yang berprestasi itu ya. Ya itu sih pesan dan kesan saya. Saya berterima kasih teman-teman. Saya rasa sih itu saya agak nangis. Ya kan kita akan merindukan seperti ini lagi nanti ketika kita berhasil lagi. Itu ya. Buka puasa makannya bebek packing, sahurnya makannya Burger King. 4 jari telunjuk sampai kelingking, jempolnya spesial untuk Bos King. Panas-panas minum jus dan salad, makannya aurat dicampur iga. Pesan kami semua pada Pak Fuad, jangan lupakan UPP 3. Lampu merah jangan terobos, nanti ditilang sama polisi. Sampai jumpa Pak Bos yang baik dan ganteng sekali. Jam 6 pagi makan nasi kuning, minumnya mau kocok susu dan juga drinking. Satu kalimat yang mau diungkapin, sukses selalu buat Bos King. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, tidak lupa membeli rambutan. Terus maju untuk masa depan, karena perpisahan bukanlah hambatan. Bapak Muhammad Sukjan, atau lebih akrab kita kenal dengan sebutan Bos King. Itu pertama kali saya ketemu King ini di PLTU Teluk Balikpapan Kaltim yang di Karyangau. Waktu itu saya gabung dengan tim komisioning ini, yang kebetulan proyek tersebut dikoordinatori atau dikepalai oleh Bos King waktu itu. Jadi pimpronya lah ibaratnya seperti itu. Itu sekitar tahun 2014 akhir atau 2015 awal, saya agak lupa. Ya itulah. Pada saat pertandingan futsal di Surabaya, yang dulu UIP-nya itu masih UIP X, Pak Fuad kebetulan mewakili dari UIP-nya, saya mewakili dari UPK Kitring Kal 4, kebetulan masih di Banjarbaru. Sekitar tahun 2013-2014 di PLTU Karyangau, kalau nggak salah sedang rapat. Salah dulu sekitar tahun 2014. Waktu itu saya masih di bagian SDM di kantor Ibu Balikpapan. Pertama kali bertemu Bos King waktu Bos King mutasi masuk ke PLN UIP Kalbaktim, mutasi dari PLN Pusat, mengurus administrasi SDM waktu beliau masuk. Kalau nggak salah sih di Gelora 10 November waktu itu lagi bonek kita kan. Ya kalau nggak salah, tapi kayaknya sih salah sih, karena saya baru ketemu beliau ini di WIPA Baktim. Cuma untuk tahunnya saya lupa tahun berapa. Waktu itu sih pertama kali ketemu lagi ngobrol di inilah dapurnya bidang opkon, operasi konstruksi. Cuma ya ngobrol sama teman-teman aja sekilas, karena posisinya waktu itu kan saya belum mengenal beliau juga, dan saya waktu itu masih di UPK 4 Banjarbaru. Jadi ya saya malah lebih sempat komunikasi melalui Telegram waktu itu. Kebetulan kami sama-sama cap tugu alias alumni TS, jadi dari situ kami baru komunikasi. Ternyata beliau ini salah satu saudara dari guru ngaji saya waktu zaman SD gitu. Jadi ya alhamdulillah di UPP3 inilah saya baru berinteraksi, bekerja bersama dengan Pak Fuad, dan alhamdulillah dikomandoi langsung oleh beliau
selama berinteraksi kurang lebih 2 tahun ini ya. Terkesan cuek ya, sama mabos, sombong sedikit. Berarti beliau ini ceplas-ceplos, jadi apa adanya yang menurut beliau sampaikan ya beliau sampaikan langsung tanpa ada harus menyindir dan sebagainya. Rame dan super. Bos King itu orangnya gaul, asik lah. Yang paling diingat itu dulu rambutnya gonjreng. Kalau mau nyari Bos King gampang, cari aja yang rambutnya warnanya coklat atau merah, asik. Kaget, saya kira bule, ngapain bule ada di sini nih, masuk di PLN gitu kan. Ya iya, rambutnya waktu itu kenapa kuning atau orange, saya kalau ya kesan pertama ya ini bule dari mana nyasar ini. Pas saya masuk tiba-tiba saya disuguhi pemandangan Bos King ini gebrak-gebrak meja di depan Cina. Wah, kamu nggak bisa kerja tapi pakai bahasa Inggris. Di situ pertama saya dengar live orang Cina diomel-omeli pakai bahasa Inggris, dan dia nggak tahu, kayaknya dia juga nggak tahu artinya, kan orang Cina kan nggak terlalu fasih ya pakai bahasa Inggris, mereka lebih pede pakai bahasanya mereka sendiri, bahasa Cina. Jadi ya agak aneh aja lihat raut mukanya orang Cina itu pas dimarahin itu, dimaki-maki pakai bahasa Inggris. Ya saya pikirnya bule ya di awal. Ya kalau teman-teman tidak percaya mungkin nanti bisa coba cari fotonya, cari lihat. Sayangnya saya tidak punya koleksi fotonya, tidak sempat berfoto waktu itu sama saya, tidak sempat berfoto sama beliau waktu itu. Ya, itu. Nah itu. Boleh kan? Percaya kan sama saya? Ampun besar. Saya rasa masih sama. Masih sama, Bos King tetap gaul, orangnya asik, dan yang dirasakan sekarang lebih sabar ya. Lebih sabar, juga lebih mengayomi baik teman-teman pegawai maupun ahli daya. Top. Ternyata beliau ini bocor halus, jadi asik lah dalam artian beliau ini bisa menempatkan situasi gimana saatnya serius, saatnya santai, dan ya enak aja lah. Saya merasa salah besar ya. Ternyata Bos Fuad itu orangnya ternyata baik banget, peduli sama bawahannya, tidak pandang bulu siapapun orang itu, dia bisa merangkul ya dan mengayomi. Keren Bos. Sorry. Saya lihat pribadian dan karakter beliau itu tidak banyak berubah dari yang dulu. Yang sejak awal saya kenal masih sama, periang, ya strong ya, atau mungkin lebih tepatnya disegani baik oleh teman-teman kontraktor ataupun bawahan gitu ya. Kalau beda dengan bawahan lebih cair ya, bisa kita segan, tapi Bos King pandai membangun suasana yang cair dengan bawahannya, jadi ya kita ibaratnya tidak terlalu takut lah, segan tapi tidak takut. Itu mungkin kalau yang berubah saya rasa tidak terlalu banyak, mungkin cuma rambut ya, dulu kuning, orange, sekarang hitam. Ya itu, ya baik sih orangnya Bos King. Pernah dulu momen bersama waktu perjalanan dinas ke Balikpapan, ke kantor induk kalau nggak salah sebelum pandemi. Kita mampir di salah satu warung makan untuk sarapan. Banyak pengunjung yang datang di warung makan tersebut, salah satunya ada bapak-bapak yang kondisinya mungkin sedang kurang sehat ya, karena saat itu saya lihat beliau sedang minum obat, dan juga maaf pakaiannya sedikit sobek-sobek, robek-robek gitu. Nah, singkat cerita, ketika kita akan melanjutkan perjalanan dan membayar makanan sarapan tadi, Bos King menyerahkan dompetnya ke saya
kemudian minta tolong, Pai tolong dibayarkan makanan kita sekalian sama bapak itu tadi, kasihan beliau. Nah di situ saya tahu bahwa Bos King orang yang care dan peduli dengan sekitar. Top. Pada suatu saat saya pernah menawar jam Pak Fuad dan ternyata waktu itu belum deal. Cuman selang beberapa saat Pak Fuad diminta untuk mendampingi direksi dan kebetulan ada kegiatan sholat berjamaah di masjid daerah Lembuswana, dan di masjid itu jam yang saya tawar itu dicuri orang. Jadi intinya jam tersebut bukan rezeki Pak Fuad dan bukan rezeki saya. Persiapan Energize GI Nusa Marinda. Di situ saya melihat sendiri bahwa Bos Fuad rela membantu kami yang di lapangan itu dengan cara memikul kawat grounding dan membawanya ke area switchyard. Tidak hanya membawanya ke area switchyard juga, dia rela juga memasang kawat grounding itu ke peralatan GI-nya. Kami yang bawahan melihat tindakan Bos Fuad itu menjadi tambah semangat. Alhasil dengan semangat, juang, dan doa, akhirnya yang kita tunggu bisa tercapai dan bisa energize. Terima kasih atas semangatnya Pak Bos. Alhasil dengan usaha tidak mengkhianati hasil. Waktu itu kita lagi diskusi bertiga, Pak Fuad, Mas Ifdal, sama saya waktu itu di ruangan Pak Fuad. Jadi di dalam diskusi itu ada suatu perdebatan yang namanya diskusi antara atasan dan bawahan waktu itu, karena kebetulan Pak Fuad ini tipikal orang yang terbuka, dan jadi di dalam diskusi itu ada perdebatan antara Pak Fuad, kami, baik saya maupun Mas Ifdal. Jadi mungkin kalau orang di luar ruangan mendengar kayak inilah, ini di dalam ruangan orang main PS atau bagaimana ya, karena suasana pun nada bahasa yang ada di dalam itu antara suatu kebahagiaan ataupun ya kekalahan dalam suatu pemain PS lah. Jadi ada teriakan dan sebagainya, tapi ya di dalam momen itu ada Pak Fuad mengeluarkan suatu kata-kata yang mana mungkin dari Pak Fuadnya mungkin jengkel kepada kita-kita. Jadi bahasanya seperti, udahlah kalian aja yang jadi manajernya, saya yang macul aja, seperti itu. Tapi itu ya namanya beliau kan bahasanya section lah, serius tapi santai, tapi di situ akhirnya kami juga paham apa yang beliau maksudkan. Jadi dalam diskusi itu ya cukup unik lah ya, dan alhamdulillah waktu itu ribut aja di ruangan tersebut, dan alhamdulillah juga setelah itu ya selesai, tidak ada suatu masalah ataupun diungkit lagi, karena posisinya ya tipikal beliau ini ya diskusi, ribut, selesai, ya udah tidak ada masalah seperti itu. Jadi itu dalam suatu pekerjaan ataupun dalam hubungan keseharian pun beliau bisa membagi-bagi yang mana itu serius, yang mana itu pekerjaan, yang mana itu personal dan sebagainya. Salah satunya saya rasa ini, waktu kita energize Balut Nusa Marinda ya, karena itu adalah pertama kali saya bisa menyelesaikan proyek bersama Bos King ya di UP3 ini. Jadi ini saya rasa cukup berkesan, dan mungkin sangat berkesan karena ya dilewati dengan pengorbanan yang sungguh besar. Banyak sekali rintangan, halangan yang kita lewati sampai kita bisa sampai ke tahap ini, bisa energize. Alhamdulillah sangat dibantu oleh teman-teman semua, peran serta teman-teman seluruh pegawai ahli daya di UP Kaltim 3 ini. Kita lihat Bos King. Nah, ini Bos King lagi mau energize via HMI. Nah, ini detik-detik energize-nya Balut Nusa Marinda dan SUTT, baik SUTT maupun GI-nya, GI Nusa Marinda dan GI Balut. Mungkin selain itu yang berkesan ya paling momen sesi sharing-sharing ya kalau malam. Biasanya kan kalau malam saya sama Bos King biasa di kantor sambil cerita-cerita, kita sharing-sharing permasalahan-permasalahan proyek, terus
kadang juga membahas tentang teman-teman, utamanya di teknik ya, karena saya di bagian teknik, jadi bos banyak nanya-nanya tentang anggota-anggota di teknik gitu ya. Ya ini salah satu yang saya kagum sama Bos King adalah mau memperjuangkan pengembangan karir buat teman-teman yang di bawah ya, supaya bisa cepat naik dan bisa merasakan juga menjadi struktural. Saya sering dipantau, ditanya-tanya terkait itu oleh Bos King. Walaupun mungkin sambil main PS kali malam-malam juga, sambil main PS, sambil cerita-cerita. Ya, suasananya ya saya rasa kalau malam curhat-curhatan, cerita-cerita ya gimana ya, suasananya ya agak romantis. Ya itulah, sangat berkesan pokoknya sama Bos King. Percaya diri. Bekerja keras, semangat, dan percaya diri. Lebih peduli dengan sekitar, peduli dengan orang lain, lebih sabar dan bisa mengayomi lah. Dalam suatu kesusahan pasti ada yang namanya bahagia ataupun canda tawa di situ. Itu yang saya selalu melihat di beliau, walaupun ada suatu banyak permasalahan di pekerjaan, ya kita nikmati aja lah selama itu positif dan pasti akan bisa terselesaikan. Ya strong, tegar, bukan tegar magistra ya, bukan. Tegar, meski tegar ya, banyak cobaan ya beliau hadapi, beliau tegar. Jadi saya dapat satu pelajaran, saya belajar banyak dari hal tersebut, yaitu kuat ya, strong, kokoh, tegar, kuat. Ya kayak semen bosoan. Ya itulah, Bos King baiklah, ramah sama teman-teman. Dan satu lagi, kalau bukan karena Bos King mungkin saya tidak ada di UP3 ini, karena salah satu yang merekomendasikan saya untuk ditarik ke sini yaitu Bos King ini. Ya mungkin kalau bukan Bos King yang minta ya, saya mungkin bisa jadi di PP1 kali. Ya, semua ada hikmahnya. Saya alhamdulillah, saya bahagia sudah bisa ada di tengah-tengah teman-teman di PP3 ini dengan tentunya campur tangan dari Bos King. Terbaik. Pantun. Jos. Sikat kesuwen. Minta satu kata tentang Bos King ya, mungkin saya agak bingung karena sebenarnya untuk Bos King banyak katanya sebenarnya. Kalau cuma cukup satu kata kayaknya sudah cukup banyak. Tapi saya coba cari kira-kira yang cocok dengan Bos King. Yang paling berkesan, satu kata yang berkesan buat saya pribadi ya, adalah ini: Lewandowski. Ini di body mental. Back kita yang mental. Ini paling berkesan, satu kata, Lewandowski. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk
Di mana ada perjumpaan, disitulah ada perpisahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bos King yang sudah menemani, membina, membimbing teman-teman di UPP 3 sampai bisa menyelesaikan proyek, terutama di tahun 2020 kemarin. Terima kasih banyak, semoga sukses terus karirnya, sukses terus, diberi kesehatan keluarganya, diberi keberkahan rezekinya, dan semua harapan-harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mau pantun sedikit. Tadi sudah di awal dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Jangan tiap hari makan Indomie, supaya badan kuat menghadapi pandemi. Terima kasih telah mengayomi. Semoga tetap terjaga silaturahmi. Terima kasih Bos King. Saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi saya mau mengucapkan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan di lain momen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mas, ada satu pantun lagi. Buka puasa minum selasi, makanya nasi kucing. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan Pak Bos King. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, jaga diri masing-masing dan sehat selalu ya.